Enggak? Pakai ini enggak? Iya barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali ta'lim kita pada kesempatan ini dengan ibadah suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih lanjutan fadilatil istighfar, keutamaan istighfar. Ini masih lanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-istighfaru ya'kuludz dzunuba kama ta'kulun narul hatabal yabisa. Wa qala al-Ghazali fil Ihya, qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ghufira lahu dzunubuhu walau kanat ka'adadin namli. Waruwiya anna afdolal istighfari Allahumma anta rabbi wa ana abduka khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u ala nafsi bi dzambi faqad zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dzambi faghfirli dzunubi ma qaddamtu minha wa ma akhartu fa innahu la yaghfiru dzunuba jami'aha illa anta. Intaha. Wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al istighfaru
istighfar itu yakulu makan az-dzunuba dosa-dosa, kama takulu sebagaimana makannya an-naru api, al-hatabal yabisa akan kayu yang kering, kayu yang kering. Jadi Nabi pernah menyatakan al-istighfaru yakuluz dzunub, istighfar itu bisa makan dosa. Yang dimaksud istighfar makan, yang dimaksud makan itu adalah membersihkan, mensucikan, menghilangkan, begitu. Jadi istighfar yang artinya permohonan ampun kepada Allah itu bisa membersihkan, menjauhkan, mensucikan dosa-dosa. Kita punya dosa banyaknya seperti buih lautan, kata Imam Abu Nawas tadi. Tapi kalau kita beristighfar kepada Allah, maka dosa-dosa kita bisa hilang, lenyap. Tidak ada satupun dosa yang tinggal di diri kita. Itu dengan istighfar. Maka senanglah kita beristighfar. Dan menghilangkannya dosa itu, makannya dosa itu kayak apa? Kama ta'kulun narul hatabal yabis, sebagaimana api bisa memakan, bisa menghilangkan, bisa membersihkan kayu yang kering. Api kalau sudah kadung menjalar, berapa ratus kubik tuh kayu bisa habis. Habis kan? Apalagi kayu kering. Sering kedengaran kita di daerah Sumatera ada hutan terbakar. Kalimantan ada hutan terbakar. Padahal kayunya, pepohonannya masih berdiri, iya kan? Masih basuh. Apa basuh? Iya, teles. Nah, masih teles, masih basah. Orang Garut ya basah. Nah, basah. Masih basah. Bisa habis, tuh bisa habis. Itu kalau kadung api makan begitu, habis berapa ratus hektar tuh, habis. Nah itu kayu, apalagi kayu. Orang beton bisa kebakar, beton bisa kebakar. Tahun berapa saya lupa. Di Tamrin itu di bawah aja, takut jatuh. Iya. Di Tamrin ada gedung Sarinah. Ada Sarinah? Tahu kan? Apa arti Sarinah? Sarinem. Bukan. Ada gedung Sarinah itu. Itu singkatan, Pak. Siapa? S-nya. A-nya anti. RI, Republik Indonesia. AH akan hancur. Begitu singkatannya Sarinah. Siapa anti Republik Indonesia akan hancur. Begitu ya. Itu Sarinah. Sarinah tahun berapa itu pernah kebakar, Pak? Iya, pernah kebakar. Lantai berapa tuh yang kebakar? Habis, ya Allah. Dagangannya Sarareep. Apa Sarareep? Ludes, entek. Entek. Cirebon bilang entong. Begitu, habis tuh. Lah itu beton aja kebakar. Apalagi kayu yang kering lagi. Masya Allah. Zaman dulu di kampung kalau ngebakar bata merah, tahu bata merah enggak? Bata merah dibakarnya pakai kayu kan? Berapa kubik tuh kayu untuk bakar? Habis kayunya, dilalap oleh si jago merah, api. Nah begitu juga dosa kita, sebanyak apapun kalau kita beristighfar kepada Allah, diampunkan dosa kita, habis dosa kita. Begitu ya. Cuma kita istighfarnya harus benar-benar istighfar. Begitu istighfar ya terus istighfar, terus kerjakan yang baik-baik. Begitu. Jangan sudah istighfar selesai maksiat lagi. Nanti istighfar lagi, maksiat lagi. Itu seperti orang makan sambal. Tahu sambal? Ketika makan pedas, wah nggak kuat. Ayo tawarin lagi tuh sama kawan, sama istri di kawan. Makan lagi, nggak kuat. Tuh,
Seketika itu nggak kuat. Besok tawani lagi, makan Pak, kata istri. Pakai apa? Nih ikan bawal, ini ada sambelnya. Doyan lagi itu. Jangan begitu kalau tobat ya. Sekali tobat terus, tobat istighfar pada Allah, masya Allah begitu ya. Wa qala al-Ghazali, dan Imam Ghazali telah berkata di dalam kitab Ihya. Ucapan Ghazali, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi begini, man qala subhanaka dzalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ghufira lahu dzunubuhu walau kanat ka'adadin namli. Kata Nabi nih, siapa yang membaca doa ini nih, doanya subhanaka dzalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sampai di situ tuh doanya. Hafal kira-kira? Pendek nih. Subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu doanya ya. Kata Nabi, kalau ada orang membaca doa itu, ghufira lahu dzunubuhu, maka dosa-dosa orang itu dimaafkan. Dzunub, bukan zambu, dzunub berarti jamak. Berarti banyak kayak apapun dosa itu dimaafkan. Kalau itu doa dibaca. Di sini malah keterangannya walau kanat ka'adadin namli. Meskipun dosanya itu sebanyak namli, semut. Sebanyak semut. Tahu semut kan? Semut. Apalagi semut yang kecil tuh. Lagi jalan bisa menghitung nggak Pak? Nggak bisa. Tuh apalagi yang kecil. Yang gede, yang merah-merah semut apa namanya? Kerang-kerang. Iya, lagi baris tuh di pohon jambu misalnya. Kita bisa menghitung? Nggak bisa. Nah, dosa kita sebanyak itu pun kalau doa ini dibaca, kata Nabi, dosa-dosanya dimaafkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau ingin punya tulisannya minta aja ke Ustaz Didi nanti. Ya. Itu tulisannya saya ulang, enggak usah ditirukan ya. Subhanaka dzalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pendek tuh. Dibaca. Kapan dibacanya? Sudah sholat boleh. Sudah tahajud boleh. Suka tahajud kan? Suka tahajud nggak? Musimnya lagi dingin begini, bagaimana kita? Iya, tahajud lah. Ada yang ngomong, saya bangun malam juga Pak Ustadz. Bangun malam, alhamdulillah. Jam berapa? 1:30. Cuma kencing. Ya, cuma kencing. Cuma kencing, enak banget. Kalau sudah bangun 1:30, kebelet kencing, ya kencing lah. Cuma jangan langsung tidur lagi. Tahajud, begitu ya? Iya, tahajud, masya Allah. Sholat tasbih. Sholat tasbih itu? Sholat tasbih berapa rakaat? 4 kan? 4 rakaat dibikin 2-2. Rasulullah menyatakan, orang yang mendawamkan sholat tasbih, maka dosanya pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dosanya sebanyak buih lautan. Kerjakan makanya itu. Sholat tasbih. Bingung saya, belajar dulu, belajar sholat tasbih. Ya, bacaan tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tuh. Kan 4 rakaat, setiap rakaat itu jumlahnya 75 kali tasbih. Tempatnya ya nanti 1 rakaat 75. Jadi kalau 4 rakaat berapa? 4 rakaat 300 tasbih. 300 tasbih begitu. Itu kata Nabi, orang yang membiasakan, mendawamkan sholat tasbih, dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu sholat tasbih. Iya. Waktunya ya malam boleh, siang boleh, begitu. Yang bagus malam sekalian tahajud, begitu kan? Iya, insya Allah bisa kita kerjakan sholat tasbih begitu ya. Iya. Setelah niat tusolli sunnat tasbihi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi taala. Sendirian kan? Bukan makmum.
Bukan jadi imam, ya lillahi ta'ala langsung takbir Allahu Akbar. Boleh berjamaah? Boleh berjamaah, boleh. Dipimpin aja nanti di masjid apa? Nurul Jannah ya. Ya pimpin aja. Setelah sholat tasbih lapar, makanlah kue. Ya kan enak kan? Iya. Jadi setelah niat usolli sunnat tasbihi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu Akbar. Doa iftitah baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai. Lah ada dua model. Model pertama setelah baca doa iftitah, baca tasbih dulu 15 kali sebelum Fatihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh? Boleh. Kalau wala haula enggak dibaca, enggak apa-apa, boleh. 15 kali. Udah 15 kali baru baca Fatihah. Sudah baca Fatihah, baca surah. Sudah baca surah, baca tasbih lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Udah berapa kali itu tasbih? 25. Setelah 10 kali ruku Allahu akbar. Baca doa ruku yang asli. Doa ruku yang asli bagaimana? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Sudah itu baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Baca 10 kali ketika ruku. Udah berapa jumlahnya? 35. Iktidal sami Allahu liman hamidah. Doa asli dibaca Rabbana lakal ya sampai selesai. Jangan langsung sujud tapi dibaca dulu tasbihnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Ya. 10 kali kan? Iktidal apa tadi? Sujud. Tadi iktidal ya. Sekarang sujud. Sujud pertama. Sujud pertama. Udah berapa kali tadi? 45. Sujud, doa sujud juga dibaca, terus baca tasbih lagi 10 kali lagi. Udah berapa? 55. Duduk antara dua sujud Allahu Akbar. Doa asli Rabbighfirli. Nah, tuh. Itu dibaca lagi, terus tasbih dibaca. Setelah dibaca 10 kali juga. Pas setelah Rabbighfirli dibaca 10 kali. Udah berapa? 65. Sujud yang kedua. Begitu sujud yang kedua, doa asli dibaca, baca tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali? 10. Udah berapa? 75. Nah, model pertama kalau itu sudah dibaca kan udah 75, langsung bangun. Allahu akbar. Rakaat kedua, sebelum Fatihah baca lagi 15 kali dan seterusnya ke sana sama. Setelah tasyahud tidak ada baca tasbih lagi. Itu model pertama. Maksudnya bacaan tasbihnya begitu ya. Kalau model yang kedua begini. Sama, cuma menempatkan tasbihnya itu ada tempat yang beda. Model kedua, begitu sudah niat, sholli sunnat tasbihi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Doa iftitah. Sudah doa iftitah, Fatihah. Nggak baca tasbih, Fatihah. Sudah Fatihah, surah. Sudah surah, baru baca tasbih 15 kali. 15 kali. Sudah 15 kali, ruku. Allahu Akbar. Doa asli dibaca, baca tasbih 10. Udah berapa? 25. Iktidal, doa asli dibaca. Tasbih dibaca 10 kali. Berapa? 35. Sujud pertama Allahu Akbar. Doa sujud dibaca. Baca tasbih 10 kali. Berapa? 45. Duduk antara dua sujud Allahu Akbar Rabbighfirli selesai dibaca. Baca tasbih 10 kali. Berapa? 55. Sujud yang kedua, doa sujud dibaca, terus baca tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Berapa? 65. Itu sujud kedua kan? Duduk, jangan langsung berdiri tuh. Tapi duduk dulu, sebelum berdiri baca tasbih lagi 10 kali. Jadi berapa? 75 sama 75-nya ya kan?
Iya. Jadi 1 rakaat 75 tasbih. Sedangkan sholat tasbih itu 4 rakaat. Jadi jumlahnya berapa tadi? 300 tasbih. Itu menyebabkan dosa-dosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuat enggak kira-kira saya ya? Kenapa enggak kuat? Nyeri cangkeng. Ya, nyeri cangkeng. Dipaksakan, insya Allah kuat. Begitu kan? Iya, ya alon-alon lah. Apa alon-alon? Lalaunan, wae lalaunan. Allahu Akbar. Pelan-pelan. Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Jangan ngikuti hawa nafsu, ngantuk ya ngantuk, tidur lagi. Kapan sholat tasbih? Iya kan? Saya puasa kuat enggak ya? Kok kenapa enggak kuat? Kan lapar. Iya, semua orang puasa ya lapar. Ditahan tuh nafsu, jangan bilang begitu. Kuat. Tasbih kuat, tahajud bisa, gitu kan? Insya Allah bisa tuh. Kalau hanya 2 rakaat ya kurang sempurna. Ya aturannya kan berapa? 4 rakaat. Iya kan? Laksanakan 2 rakaat. Iya 2 rakaat. Iya. Jadi 2 rakaat salam, begitu kan? Terus bangun lagi, gitu. Mau mau dikerjakan berjamaah boleh, bagus tuh berjamaah. Di satu daerah kan begitu. Tiap malam Jumat Kliwon, misalnya tuh ada Kliwonnya orang Jawa. Tiap malam Jumat Kliwon diadakan sholat tasbih berjamaah di masjid ini, gitu. Diadakan bagus, begitu tuh. Coba masjid Nurul Jannah namanya ya. Iya, diadakan setiap malam apalah gitu, bagus banget tuh. Di Batu Rahim. Enggak yang Ustadz pimpin. Iya, Nurul Jannah. Itu bagus. Kalau di sini mau diadakan, bagus banget gitu ya. Insya Allah mantap gitu ya. Iya. Di samping itu maaf, orang yang banyak tasbih akan mendapat pahala seperti ibadah umroh. Seperti ibadah umroh, Pak. Udah umroh belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Banyakan yang belum ya. Ingin dapat pahala umroh, ingin baca tasbih banyak-banyak. Itu tasbih. Walaupun nggak sholat tasbih, tapi baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu. Baca, dapat pahala seperti ibadah umroh. Apalagi umroh sekarang mahal ya. Berapa umroh sekarang? Ini berapa, Pak? 30. Tuh 30. Berapa hari? 9 hari 30 juta. Nih daftar ke bapak kita nih. Iya, itu umroh mahal. Nah kalau kita belum punya 30 juta kan nggak bisa berangkat. 9 hari itu kan. Ya kita baca tasbih dulu biar dapat pahala seperti ibadah umroh. Masya Allah gitu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa umroh ya. Iya, kalau sudah bisa umroh lagi di sana di makom mustajab. Nah kalau di sana ada makom mustajab. Kalau di lain Madinah dan Mekah nggak ada makom mustajab, adanya waktu mustajab. Di Indonesia nggak ada makom mustajab. Makom kan tempat mustajab dikabulkannya doa. Di Indonesia nggak ada makom mustajab, adanya waktu mustajab. Sudah sholat fardu tuh makom mustajab. Ketika khutbah pertama terus selesai kan duduk antara khutbah pertama dan kedua itu waktu mustajab, berdoa di situ. Cuma kadang-kadang ngantuk. Iya ngantuk. Begitu bangun dibangunin temannya, bangun bang. Udah selesai, udah qomat, nggak kedengeran saya, tuh ngantuk aja sih. Jadi kalau di sini di selain di selain Mekah dan Madinah tidak ada makom mustajab, adanya waktu mustajab. Kalau di sana Madinah atau Mekah ada makom mustajab dan waktu mustajab. Makom mustajab tempat mustajab di mana? Di sana di antaranya di makom Ibrahim, Ka'bah, itu kan? Sampingnya ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim. Batu injakan Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Batu diinjak tapi di situ ada bekas kakinya itu. Di situ ada. Di situ makom Ibrahim adalah makom mustajab. Berdoa di situ. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ke haji gitu. Nanti kalau bisa umroh begitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ke haji. Insya Allah dikabul.
Ada lagi tempat maqam mustajab, ada di mana? Di Multazam, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, Multazam. Cuma berebut Pak di situ Pak. Iya berebut, masya Allah. Di situ berdoa. Ada lagi, ada di mana? Ya di pintu Ka'bah. Berebut lagi, Allahu Akbar. Begitu. Ada lagi, ada di mana? Di sumur Zam-Zam. Cuma sekarang sumur Zam-Zam udah rata begini nggak kelihatan. Jadi kalau kita mau ambil air Zam-Zam di luar sana jauh gitu. Ya walaupun adanya di sana jauh ya berdoalah di sana nggak apa-apa. Begitu ya. Itu di Mekah. Kalau di Madinah maqam mustajab bagaimana? Di mana? Antara mimbar Nabi dan maqam Nabi, kuburan Nabi. Ini namanya tempat raudhah, taman surga. Orang berdoa di situ dikabul doanya. Ya, itu maqam mustajab, raudhah. Raudhah tuh. Tempatnya luas. Saya lihat nggak luas tuh. Kalau dulu ya Masjid Madinah jam 9 malam tutup. Orang yang di dalam suruh keluar semua. Terus bukanya jam berapa? Bukanya jam 3 malam. Baru dibuka. Orang ingin sholat di raudhah, sholat subuh, harus ngantri dari jam 1. Ngantri di depan tuh. Pintu masih ditutup jam 1 malam. Berarti kebagian juga ya. Iya. Ingin sholat subuh. Begitu jam 3 udah dibuka, polisi minggir. Berebut di sini begitu. Jadi kalau ingin sholat subuh berangkatnya sudah azan dikumandangkan, ya nggak bakal kebagian di sini. Iya di raudhah. Begitu tuh, dulu begitu tuh. Tempatnya sempit lagi. Saya pernah tanya pada yang paham, ini batasnya dari mana ke mana? Yaitu dari mimbar Nabi sampai makam Nabi. Saya hitung ada tiangnya kan? Tuh 2, 3, 4, 5, 6 tiang tuh. 6. Ke sana juga 6 tiang. 6 kali 6 berapa? 36 tiang. Antara satu tiang ke tiang yang lain, kalau nggak salah, ya cuma perkiraan lah 6 meter. 6 meter kali 6 begitu. Itu ke sana. Ke sana juga begitu. Itu raudhah. Begitu ya. Itu tempat yang mustajab. Maka orang ingin sholat di situ, orang ingin berdoa di situ, itu berebut ya. Maka gunakan ketika kita ada di tanah suci, jangan pikiran macam-macam, sudahlah kita cari tempat atau maqam mustajab untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Begitu. Itu. Cuma jamnya udah belum ditawarin minum ya. Minum dulu Pak. Iya. Oh iya. Sebentar Pak. Taruh aja dulu. Saya lupa Pak. Silakan Pak. Diminum Pak. Ya saya juga mau minum Pak. Silakan. Ada doa untuk bisa menghilangkan dosa. Subhanaka dzalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sampai di situ. Insyaallah nanti dituliskan oleh Ustaz Didin, difotokopi, nanti dibagi-bagi begitu ya? Iya, insyaallah gitu. Waruya anna afdalal istighfar, dan diriwayatkan bahwa istighfar yang paling utama, doa istighfar yang paling utama, bacanya begini. Allahumma anta rabbi wa ana abduka khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u ala nafsi bi dzambi faqad dzalamtu nafsi wa taraftu bi dzambi faghfirli dzunubi ma qaddamtu minha wa ma akhartu fa innahu la yaghfiru dzunuba jami'aha illa anta. Ini istighfar yang paling afdol begitu. Cuma panjang memang. Ya kalau memang tidak bisa yang panjang ini, ya yang pendek-pendek saja nggak apa-apa. Yang penting kita minta ampun lah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, beristighfar begitu, minta ampun. Waqala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasratul istighfari tajlibur rizqah. Wa qad qala ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi, kasratul istighfari, banyak-banyak istighfar, sering-sering membaca istighfar, tajlibur rizqa, itu bisa menarik rizki. Jadi orang yang banyak istighfar, rizkinya ditanggung murah. Iya, cuma keluar nggak tahu apa-apa. Ketemu kawan, mau kemana bang? Ini lagi olahraga. Ada yang ngasih duit. Rizki dari jalan yang tidak terduga. Tuh, banyak istighfar bisa menarik rizki. Maka kita senenglah istighfar. Dan jangan lupa cari nafkah tetap, begitu kan? Iya, jangan. Kata Nabi kalau banyak istighfar menarik rezeki. Saya nggak mau cari nafkah, saya mau duduk-duduk saja di rumah. Oh ya nggak bisa. Cari nafkah wajib, dan itu wasilah untuk mendapatkan rezeki, begitu kan? Iya. Jadi cari nafkah, tapi istighfar jangan lupa. Orang buka toko belum ada langganan atau pembeli, ya sambil baca istighfar. Ya pelan-pelan lah bacanya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Enggak apa-apa. Begitu banyak istighfar, banyak istighfar. Kasratul istighfar tajlibur rizqa. Allah berfirman, istaghfiru, minta ampunlah kamu rabbakum pada Tuhan kamu. Innahu, sesungguhnya dia kana adalah ghaffara, pengampun. Tuh Allah berfirman begitu, minta ampunlah pada Allah. Allah itu pengampun, ghaffar, pengampun. Yursilis samaa, kalau kamu banyak istighfar, Allah akan menurunkan as-samaa, hujan. Yang dimaksud sama bukan langit artinya, tapi hujan. Allah turunkan hujan, hujannya bawa rahmat. Alaikum, pada kamu midroron, yang lebat. Walaupun hujannya lebat, tapi membawa rahmat, gak banjir. Wa yumdidkum, dan Allah akan menolong kamu bi amwalin, dengan harta, wa banina, dan anak-anak. Wa yaj'al, dan Allah jadikan lakum, padamu atau untukmu, jannatin, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum, dan Allah jadikan untuk kamu anharo, sungai. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Kita dianjurkan banyak istighfar. Banyak istighfar yang anjurkan Allah. Innahu kana ghaffara, Allah pengampun, Allah pengampun. Kalau kita mau banyak-banyak istighfar, yursilis samaa alaikum midrara, Allah turunkan hujan yang lebat. Tapi sebab penduduk di situ banyak istighfar, hujannya walaupun lebat tidak membawa banjir. Tidak bawa banjir. Tanggul, misalnya kalinya itu, sungainya itu ada tanggulnya kuat, nggak jebol gitu, nggak jebol. Itu kalau kita mau baca istighfar. Di samping itu, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah tolong kamu, Allah beri anugerah kamu dengan harta, dengan anak-anak tuh, hartanya melimpah, anaknya banyak. Berapa? 12. Bininya banyak. Kata Sudar, bininya banyak. Dia yang jawab soalnya. Anaknya 12. Dijawab, bininya banyak. Ya nggak tahu saya. Begitu. Ya anaknya banyak, tapi soleh semua. Yang laki soleh, yang perempuan solihah. Masya Allah. Begitu tuh. Orang banyak istighfar. Anaknya banyak, hartanya melimpah tuh. Bi amwalin tuh tadi, bi amwalin hartanya melimpah, Begitu. Orang banyak istighfar begitu. Usahanya dimudahkan oleh Allah. Yang dagang lancar dagangannya, yang jadi petaninya hasilnya melimpah. Yang lain pada kena hama wereng, ini tidak aman gitu ya. Yang lain pada kena hama tikus, ini enggak, sebab yang punya banyak istighfar tuh.
Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah jadikan untuk kamu kebun. Kebun tuh, kebunnya murah. Ditanaman ini jadi tanamin ini jadi tanamin ini jadi itu. Sebab yang punya banyak istighfar. Jadi kebunnya murah. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan untuk kamu sungai. Sungainya mengalir dengan jernih airnya, dengan rapi, tidak membeludak airnya. Kalau membeludak akhirnya jadi banjir. Ini tidak. Jadi kuncinya cuma satu, yaitu banyak istighfar. Kita harus ikrar ya, banyak dosa gitu. Jangan kita merasa tidak punya dosa. Masya Allah, dosa kita banyak. Tadi sudah disebutkan, zunubi mithlu a'dadir rimali, fahabli taubatan yadal jalali, wa umrina kisun fi kulli yawmin, wa dzambi zaidun kaifah timali. Itu Syekh Abu Nuwas sudah terkenal ulama besar, menjadi ulama, menjadi wali, masih ikrar begitu. Zunubi mithlu a'dadi rimali, dosaku seperti butir laut, butir pasir itu. Ya Allah, ada yang bisa menghitung butir pasir? Ada orang bawa pasir 1 ember, coba dihitung, bisa nggak? Nggak bisa. Lah, Syekh Abu Nuwas itu ikrar, dosa saya seperti itu banyaknya. Dunubi mislu dari rimani, fahabli taubatan ya dzal jalali. Oleh karena itu berikanlah taubat, berilah ampunan pada aku ya Allah, ya dzal jalal, wahai Allah yang maha agung. Begitu. Wa umri naqisun fi kulli yaumin, umurku setiap hari kurang. Umur kurang tetambah setiap hari. Kurang ya. Hitungannya jadi gede. Tahun lalu cuma 69, tahun sekarang 70, tahun besok 71, tahun berikutnya hitungannya gede, padahal kurang. Kan kita punya jatah. Jatah apa? Jatah umur, jatah hidup di dunia. Si A, kata Allah, saya beri jatah hidup di dunia 70 tahun. Nah, 70 tahun. Tahun ini sudah 60 tahun. Berarti tinggal berapa jatahnya? 10. Tahun ini tahun 22 lah ya. Nanti tahun 2023 begitu kan? Yang 10 tahun dikurangi 1 tahun kan? Tinggal 9 tuh, kurang. Tambah lagi hitungan tahun jadi 24. Jatah umur kurang atau tambah? Kurang, tinggal 8, tinggal 7, tinggal 6, tinggal 5, tinggal 4, tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1, terus habis. Itu tuh. Wa umrina kisun fi kulli yaumin. Masya Allah, umur tiap hari kurang. Bukan tambah begitu ya. Iya. Begitu tuh. Itu ikrarnya seorang waliullah, waliyun min auliyaillah. Seorang wali di antara wali-wali Allah, yaitu namanya Abu Nuwas. Kalau sudah jadi bahasa kita Indonesia, Abu Nawas begitu ya. Abu Nuwas tuh aslinya begitu. Begitu. Jadi kita harus ikrar. Kita teruskan. Waruya, dan diriwayatkan an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho padanya. Qala, dia berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, ia berkata. Jadi sahabat Anas bin Malik pernah mendengar Rasulullah berkata, ucapan Rasul, idza shallaitumus subha, apabila kamu telah mengerjakan sholat subuh, fa'aksiru, maka banyak-banyaklah oleh kamu minal istighfari, dari istighfar. Fakulna, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, alimna, ajarkanlah kepada aku syai'an, sesuatu, nastaghfirullah ta'ala bihi, supaya aku bisa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul berkata, kalau kamu telah mengerjakan sholat subuh, banyak-banyaklah istighfar.
Terus sahabat berkata, tolong Nabi ajarkan istighfarnya kepada aku biar aku bisa amalkan. Begitu tuh. Faqala, maka menjawab Nabi, qulu, ucapkanlah ini istighfarnya ini. Inna nastaghfir, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw naharin. Sampai di situ tuh. Jadi istighfarnya kata Nabi, Allahumma, wahai Allah, inna nastaghfiruka, sesungguhnya kami minta ampun kepada kamu. Wa natubu, dan kami bertobat ilaika kepada kamu, min kulli dzambin, dari setiap dosa, alimnahu, yang aku mengetahuinya, aw lam na'lamhu, atau dosa yang aku tidak tahu, fi lailin, pada waktu malam, aw naharin, atau siang. Sampai di situ doanya itu. Terus kata Nabi, faman wadhoba, siapa yang membiasakan alaihi, pada doa itu, siapa yang membiasakan doa itu dibaca, fatahallahu lahu, maka Allah membukakan untuk orang itu baban, pintu, minar rizki, dari rizki, wa khalaqa anhu, dan Allah mengunci untuknya baban, pintu, min abwabil fakri, dari pintu-pintu kefakiran. Kada fi riyadis shalihin, seperti demikianlah keterangan di dalam kitab Riyadus Shalihin. Tuh. Jadi Nabi pernah berkata, setelah sholat subuh tolong dibaca istighfar banyak-banyak gitu. Sendirian boleh, sendirian istighfar. Terus para sahabat berkata, tolong ajarkanlah pada kami Rasul cara istighfarnya, baca istighfarnya bagaimana. Rasul berkata, nih istighfarnya, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw naharin. Sampai di situ. Itu doa istighfarnya supaya dibaca banyak-banyak setelah sholat subuh. Nabi masih menjelaskan hikmah dari doa itu, faman wadhaba alaihi fatahallahu lahu baban minar rizki. Siapa yang membiasakan itu doa dibaca setelah sholat subuh, maka dijamin oleh Allah rizkinya lancar. Rizkinya lancar. Rizkinya lancar. Dan wa khalaqa anhu baban min abwabil fakri, dan Allah kunci untuknya pintu-pintu kefakiran. Berarti dijamin tidak jadi orang fakir. Oh, paling sedih jadi orang fakir kan? Iya, sedih nggak jadi orang fakir? Ya Allah, fakir dunia, harta maksud saya, sedih. Pulang kampung nggak bisa. Nah, pulang kampung nggak bisa. Di sini kebanjiran. Tuh, mau lebaran lagi, Masya Allah. Anaknya belum dibeliin baju, istrinya merengek-rengek, beli daging bang, daging dari mana? Tuh. Bingung lagi itu orang fakir, Masya Allah. Itu fakir dunia. Fakir ilmu begitu juga nih. Fakir ilmu, wah bingung. Mau sholat berjamaah tuh, datangnya ketinggalan. Imam sudah dapat 2 rakaat, lagi tasyahud awal, bingung. Saya ngikutin imam bagaimana ya? Orang nggak tahu ilmunya itu. Fakir ilmu berarti bingung. Akhirnya sholat sendiri aja. Yang nggak jadi jamaah orang itu tuh. Pokoknya yang namanya fakir nggak enak gitu. Nah, orang yang membiasakan istighfar ini dibaca setiap sesudah sholat subuh, maka dibukakan rizki oleh Allah dan kefakiran dijauhkan oleh Allah kepadanya, darinya gitu ya. Itulah, tolong dibaca lagi itu istighfar ya. Dibaca lagi istighfar. Keterangan yang semacam itu tersebut di dalam kitab Riyadus Shalihin. Waqala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsiru minal istighfar ayil makrunu bit taubatis shahihah, faman aktsara minhu ayil istighfari ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib, ay min wajhin la yahturu bibalihi. Artinya, kata Nabi, aksiru, banyak-banyaklah
kamu minal istighfari membaca istighfar. Kita dianjurkan untuk sering-sering baca istighfar. Nah, keterangan di sini ayil makrunu artinya dibarengi bit taubati shahihah dengan taubat yang benar. Kita mulutnya istighfar astaghfirullahaladzim, tapi disertai dengan taubat yang benar. Nanti sudah istighfar gitu, ketemu kawan jangan nakal gitu. Kalau kita sudah istighfar ketemu kawan tetap nakal, tetap zalim, itu namanya tidak disertai dengan taubat yang shahihah, dengan taubat yang sahih, yang benar, itu tidak. Jadi mulutnya istighfar, kelakuannya juga jadi orang baik. Begitu maksudnya. Mulut istighfar. Mulut istighfar kan? Iya. Kelakuannya baik. Ngajak teman sholat, ayo sholat. Saya juga sholat. Ngajak teman ngaji, ayo ngaji. Saya juga ngaji. Itu. Jangan seperti sifatnya pegawai atau calo ya. Calo bos di terminal. Sifatnya. Maksudnya begini, calo di terminal. Saya di Kampung Rambutan, ditanya kemana Pak? Ke Cilacap. Oh ini ada busnya tuh, Gapuraning Rahayu, saya naik. Yang lain tuh dipanggil Cilacap, 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 Cilacap. Orang pada naik kan? Busnya jalan, calonnya masih di situ enggak ya? Calonnya di situ, enggak ikut ke Cilacap. Jangan begitu, jangan begitu tuh. Kalau kita ngajak kawan istighfar, kita istighfar. Iya. Kalau kita sudah istighfar, kelakuan kita yang baik, begitu kan? Iya, begitu tuh. Calo kan begitu. Kalau ada orang yang menganjurkan istighfar tapi tidak mau istighfar, itu orang cap calo. Iya, cap calo. Iya, cap calo ya Allah. Jangan begitu, jangan. Calo kan begitu. Ya sama-sama udah pernah naik bus lah ya. Naik bus di Kampung Rambutan, di Kalideres ya. Ditanya, mau kemana? Pandeglang, Menes. Nih busnya, panggil lagi yang lain, Pandeglang, orang pada naik. Calonnya ikut ke Pandeglang enggak? Enggak, begitu. Jangan begitu tuh, ya. Ya. Jadi Nabi mengatakan, banyak-banyaklah kamu dengan membaca istighfar. Faman aktsara minhu, maka siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli ghammin, maka Allah menjadikan untuknya setiap duka cita, wahammin dan kebimbangan, farajan terbuka, warazaqahu dan Allah memberikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasib dari jalan yang tidak terduga-duga. Tuh. Jadi orang yang banyak istighfar itu barangkali dia punya rasa duka cita atau bimbang, dihilangkan semuanya, dihilangkan. Iya, duka cita bapaknya meninggal misalnya, ya Allah, bapaknya meninggal, ibu meninggal misalnya, duka citanya masih mendalam. Banyak-banyak istighfar. Nanti terhibur. Akhirnya sadar juga. Sekarang bapak saya meninggal. Sekarang ibu saya meninggal. Satu saat saya juga akan mati. Begitu ya. Satu saat saya juga akan meninggal. Begitu. Iya, jadi sadar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kecuali kalau nggak merasakan kematian, waduh, bapak saya meninggal, saya akan hidup seterusnya. Nggak mungkin, begitu ya. Iya, jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Jadi duka cita dan kebimbangan yang semacam itu akan bisa sirna dengan sendirinya kalau orang itu banyak-banyak pada istighfar. Banyak istighfar maka. Iya, sudah sholat istighfar, mau tidur istighfar. Sambil jalan baca istighfar, ya kalau di jalanan tentunya pelan-pelan ngomongnya kan, bahasanya begitu istighfar. Jadi sering-seringlah baca istighfar. Ini bab menerangkan istighfar, maka mari kita sering-sering baca istighfar gitu. Yang dimaksud rizki min haitsu la yahti, bagaimana min wajhin la yahturu bibalih, yaitu dari jalan yang tidak pernah tersirat dalam hati. Tidak pernah tersirat dalam hati akan mendapat uang segini banyak. Tahu-tahu ada orang datang kasih rizki. Begitu? Iya. Lo pernah kan ada orang ingin ke haji, tapi pitihnya ndak ada. Apa pitih? Uang, duit nggak ada. Gimana ini? Tapi benar-benar ingin tuh. Tapi ini yang ingin ke haji orangnya memang orang soleh, ahli ibadah. Orangnya alim,
Satu saat ada tamu, tuk tuk tuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu dibuka, alhamdulillah tamu datang, udah kenal, kawan dekat. Udah suruh duduk, ngobrol ngalor ngidul gitu. Udah ngalor ngidul ngobrol, tamunya ngomong, Bang, iya, doain saya mau ke haji. Alhamdulillah, tuh yang suruh doain senang banget. Alhamdulillah mau ke haji tahun ini, insya Allah tahun ini. Bagus, saya doain, mudah-mudahan mabrur hajinya, mudah-mudahan lancar urusannya. Ya, saya doain. Tamunya yang mau ke haji ngomong, cuma begini Bang, saya bingung. Kenapa bingung? Duitnya ada belum? Ada. Kenapa bingung? Ya saya kan orang bodoh Bang. Jadi bagaimana bingungnya? Nanti di sana saya ibadahnya bagaimana? Kan ada pembimbing dari pemerintah, ada pembimbing. Kata tamunya itu yang mau ke haji, kurang mantep Bang kalau dengan pemimpin itu. Kalau pembimbing itu saya kurang mantep. Ya belajar sendirilah. Enggak, begini aja Bang katanya. Begini aja, ya begini aja tuh kata yang mau haji. Tolong ajarin, tolong tuntun saya dalam manasik haji. Mengerjakan wukuf bagaimana, terus tawaf bagaimana, sa'i bagaimana, tolong ajarin dan bimbing katanya. Kalau suruh bimbing haji, insya Allah saya bisa. Cuma bagaimana saya membimbing? Saya di Indonesia, kamu ada di Arab sana, di Mekah. Bagaimana? Saya nggak bisa gitu. Akhirnya tamunya ngomong, begini Bang, kalau abang bersedia, kata yang mau ke haji, abang ke haji, saya ongkosin. Iya, saya ongkosin begitu. Enggak ngigo kamu katanya. Enggak ngigo. Enggak, kenapa ngigo? Saya masih melek begini kok ngigo. Ngigo kan orang tidur gitu. Enggak, saya enggak ngigo. Bener saya diongkosin. Ya, saya enggak pernah bohong Bang. Kalau memang begitu, siap. Kamu ongkosin saya berangkat haji bareng, nanti di sana saya tuntun. Saya bimbing, walaupun sudah ada pembimbing dari Departemen Agama katanya. Akhirnya berangkat. Berdua itu. Nah itu. Kenapa bisa begitu? Itulah banyak istighfar, jadi urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak terduga-duga di dalam hati jadi kenyataan, begitu. Itu sesuai dengan ucapan Nabi begitu tuh. Faman aktsara minhu ayil istighfar ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kesedihan, kebimbangan hilang, rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Itu khasiat dari istighfar. Mungkin sampai di sini dulu ya. Waktunya habis, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah giliran akan datang bisa kita sambung kembali.